benar-benar mempelajari karakter dari aglonema. Istilah itu saya tuh pengen omong-omongan dengan aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya petani aglonema dari lapak saya BR Garden, owner dari BR Garden. BR Garden itu kepanjangan dari Bambu Runcing Garden, yang mana Bambu Runcing adalah ikon dari kota Muntilan. Saya di bidang tanaman hias, tapi lebih fokus ke jenis aglonema. Karena ini berawal dari hobi. Mulai tahun 97 itu saya sudah hobi ke tanaman hias, cuman dulu basicnya ke bonsai. 2013 itu saya coba berpindah ke aglonema sampai sekarang. Sudah sekitar 10 tahun kalau di bidang aglonema. Budidaya itu lebih cepat itu aglonema, Mas. Karena kalau aglonema itu mungkin dalam waktu kita melihara dari nol aja. Dari nol kita 8 bulan udah bisa diambil anakannya, udah bisa untuk dijual, Mas. Jadi untuk bertani itu tidak perlu waktu yang lama. Itu keistimewaan aglonema menurut saya. Belajar saya dari hobi, Mas. Karena saya memang dengan aglonema itu sangat menyukai, otomatis benar-benar mempelajari karakter dari aglonema. Istilah itu saya tuh pengen omong-omongan dengan aglonema. Aglonema itu maunya kemana saya itu harus tahu, karena saya sangat karena itu hobi saya. Nah, otomatis dengan berjalannya waktu ya alhamdulillah sampai sekarang sedikit banyak saya tak paham tentang aglonema, entah itu perbanyakan, entah itu perawatan, entah itu budidayanya, karena memang otodidak dari nol saya pelajari. Masalah nominal modal itu ya kembali karena saya berawal dari hobi. Saya ingat sekali itu dulu saya pertama beli itu senilai, kalau aglonema ya bukan ke tanaman hiasnya. Kalau aglonema pertama saya beli dulu senilai 80.000. 80.000 itu hanya sebagai hobi aja, bukan ada niat untuk budidaya. Nah, tapi seiringnya waktu lama-lama kan beranak jadi banyak tuh. Kebetulan ada teman tetangga yang minat, kita jual. Nah, dari hasilnya itu saya belikan ID yang berbeda. Nah, jadi aglonema itu beda corak, beda ID atau beda nama. Nah, contohnya aja kayak ini namanya Pink Dalmatian, kalau ini Cochin, kalau ini Legacy, ini yang disebut ID nama. Kebun saya ini kan luasnya sekitar 1000 meter, jadi saya sampai nggak hafal. Cuman ada beberapa ID atau beberapa nama yang memang saya budidayakan, termasuk kalau yang saya budidayakan itu ya tergantung trennya. Saat ini trennya apa, itu yang saya genjot saya budidayakan. Yang pertama. Yang kedua, kalau untuk yang jangka panjang itu yang jenis-jenis yang tidak diperbanyak secara kultur jaringan. Kan ada dari Thailand itu perbanyakannya secara massal, itu secara kultur jaringan. Jadi sekali produksi itu bisa jutaan atau puluhan ribu. Nah, saya biasanya amati tanaman apa yang tidak dikultur di Thailand, itu biasanya yang saya budidayakan di sini. Jadi harga mungkin bisa lebih stabil. Untuk merawat aglonema biaya operasionalnya sangat sedikit. Yang perlu disiapkan hanya untuk pupuk daun, pupuk sololiris. Pupuk sololiris itu pupuk untuk media, itu cukup 2 bulan sekali. Pupuk daun itu cukup 1 minggu sekali. Nah, perbandingannya pupuk daun 20 mili atau 1 tutup itu bisa untuk 2 liter. Nah, 2 liter itu bisa untuk menyemprot 20 pot aglonema. Jadi kalau masalah untuk budidaya, untuk perawatan, itu biaya operasionalnya aglonema itu sangat murah sekali. Terus kalau untuk media tanam, itu kalau yang untuk budidaya sama untuk sekedar hobi pajangan di rumah itu beda. Kalau memang hanya untuk budidaya di rumah itu cukup media yang sederhana aja, pakai tanah sama daun bambu atau tanah dicampur sekam atau sekam bakar dicampur dengan bambu bisa. Tapi kalau untuk budidaya dengan media seperti itu kurang maksimal hasilnya. Artinya kalau untuk budidaya harus kita kelola media yang secara profesional. Media yang kami pakai yaitu sekam, terus sekam bakar, kaliandra, terus pasir malang, daun bambu, pakis, dan kapur dolomit dan andam. Itu juga punya fungsi masing-masing.
kayak sekam mentah fermentasi itu sebagai media dasar. Artinya dalam pengoplosan itu otomatis dia porsinya lebih banyak. Kalau untuk sekam bakarnya dia sebagai penahan air. Nah, untuk andam, kaliandra, dan daun bambu itu sebagai pupuk organiknya. Pasir malang dan pakis itu sebagai porositasnya, agar kalau disiram itu air langsung tuntas, tidak banyak mengendap di media, karena itu yang akan menyebabkan kebusukan akar. Kesulitannya ya mungkin kalau musim sekarang ini pengendalian hama untuk yang jenis spot merah. Nah, kalau untuk jenis hama kayak ulat, kayak jamur itu bisa kita antisipasi karena memang sudah ada obatnya. Cuman kalau untuk spot merah itu memang belum, Mas. Selama ini sepengetahuan saya tanya kemana-mana belum ada obatnya. Merah itu virus, Mas, dia nyerangnya di batang. Versi saya kalau kena spot merah, saya potong, saya buang yang kena spot, pucuknya saya tanam lagi. Saya lebih senang ke angkat induk. Jadi nanti aglonema itu kalau sudah berdaun sekitar 8, itu kita korek-korek, kita potong, induknya kita angkat, kita sisain akar 3, nanti batang bawahnya ini otomatis kan membawa mata tunas, dia akan muncul anakan. Jadi kalau nanti per 3 bulan ini ya, jadi 3 bulan sekali induk itu kita angkat, kita culik, kita sisain bonggolnya. Nah, nanti dari bonggol itu akan tumbuh anakan. 2 bulan dari habis diangkat induk itu biasanya tumbuh tunas. 3 bulan megar daun. Begitu ini megar daun, induk yang satunya kita angkat lagi. Jadi estafet kali induk itu bisa menghasilkan bonggol, bukan anakan ya, bonggol. Tapi tiap 6 bulan sekali dari bonggol itu bisa menghasilkan anakan. Kalau aglonema itu fleksibel, Mas, pemasarannya. Kita mau jual daun 1 sudah bisa, kita mau jual daun 2 sudah bisa, kita mau jual remaja sudah bisa. Cuman ID-ID-nya harus kita perhatikan benar-benar. Kalau budidaya jangan asal-asalan. Kita amati pasar. Pasar yang kira-kira jalan itu budidaya jenis apa. Nah, kalau jenis yang semi-semi koleksian itu biasanya kalau saya daun 1 aja sudah dipesan, sudah inden. Kalau saya biasanya di konten untuk penjualan ya di Rumah Taman, di channel Tani Silaturahmi dan Kebun Arana, biasanya, dan Brian Garden, biasanya lewat 4 itu. Jadi ada kelas koleksian, ada kelas semi koleksian, yang paling bawah itu kelas romos. Nah, kelas romos itu yang kita sebut di bahasa di aglonema kelas romos itu harga kisaran 10.000 sampai 50.000 sampai 100.000 lah, itu sudah masuk kelas romos, kelas umum. Nah, kalau kelas semi koleksian itu di atas 100.000 sampai 5 juta. Nah, kalau dari 50 juta sampai 100 juta itu sudah masuk ke harga koleksian atau barang rare, barang langka. Dan kita juga budidayanya mulai dari yang koleksian, semi koleksian sampai romosan, kita budidaya semua. Kebetulan setelah pandemik ini diadakan kontes-kontes lagi di berbagai kota, karena saya rasa tanaman saya ini layak untuk ikut kontes karena benar-benar saya rawat. Dan saya juga penasaran seberapa toh kemampuan saya merawat tanaman ini. Yang bisa membuktikan kan cuma di area kontes, karena di situ ada juri-juri nasional yang datang menilai dari tanaman itu, entah itu kesehatan, entah performa, entah kekompakan. Nah, alhamdulillah begitu saya ikut kemarin, pertama ikut itu masuk 10 besar di Cilacap. Setelah itu saya lebih semangat lagi, saya gali seperti apa tuh tanaman yang di kontesnya, maunya Yuri itu seperti apa, saya pelajari. Saya posisikan dengan kriteria penilaian. Alhamdulillah berikutnya saya masuk juara 5, berikutnya lagi 3 besar. Dan setelah itu ini sudah selama di Smesco di Jakarta itu, terus di Jakarta Convention Center, di Ragunan, di Bogor, di Semarang, terus di Jogja, terus terakhir kemarin itu di Malang. Jadi 7 kali itu alhamdulillah berturut-turut juara 1 untuk kelas rumpun Indonesia Hybrid. Karena memang saya fokus ke Indonesia Hybrid. Yang untuk kontes itu untuk perawatannya otomatis harus ekstra disiplin, Mas, karena kita harus bisa menjaga kestabilan daun. Kalau bisa usahakan daun itu jangan sampai mengecil, karena begitu daun itu mengecil, daun itu ada sedikit rusak, itu sudah mengurangi nilai. Untuk perawatan yang jenis kontes itu
istilahnya saya rawat totalitas mas. Itu ibarat saya itu sampai omong-omongan dari dia itu maunya gimana itu insya Allah saya paham. Pedang 3 hari mendung, 3 hari mendung itu saya sudah bingung. Tanaman kontes saya itu 3 hari nggak dapat sinar, rasanya kayak apa itu saya merasakan. Tanaman itu kalau tidak dapat sinar otomatis kan pertumbuhannya kurang. Pemasaran itu yang lebih bagus itu saya lewat online mas, di antaranya lewat Shopee, Lazada, juga YouTube mas. Jadi kita kerjasama dengan youtuber di area Magelang itu untuk konten, tapi kontennya isinya review aglonema penjualan mas. Dan alhamdulillah bagus mas pasarnya mas. Mulai dari Aceh sampai Papua kita sudah kirim semua. Tuh, sudah kirim semua. Sampai Nusa Tenggara Barat, Bali, itu sudah, Sulawesi, Maluku sudah kirim semua alhamdulillah. Kita untuk packing itu kita seaman mungkin mas. Karena kalau prinsip kita itu kalau tanaman belum sampai ke customer itu masih jadi tanggung jawab kita. Jadi kita packing seaman mungkin. Biasanya kalau packing itu saya bungkus gini, tanaman kita ikat gini, kita kumpulkan gini, kita kasih lakba, kita kasih koran, kita bungkus koran, habis itu kita masukin pralon. Nah, pralon nanti diikat sama potnya. Tuh, biasanya sampai ke tangan customer itu, alhamdulillah selama ini aman mas. Kebetulan saya di kebun ini dibantu istri mas. Istri itu admin, bantu admin. Kalau yang packing itu biasanya anak-anak saya sama ada 1 karyawan. Harapan saya agar petani aglonema di Indonesia ini tetap jaya, pasarnya tetap bagus, ya mungkin dari pihak importer itu mengurangi impornya aja. Sama itu imporan dikurangi, otomatis kan akan mendongkrak tanian lokal kita mas. Harapan saya seperti aja. Sekarang ini penghobi aglonema itu malah makin banyak mas. Permintaan pasar pun sampai sekarang kita masih istilahnya masih kewalahan mas. Kita ada aglonema komunitas itu, ada komunitas lokal misalnya aglonema Magelang, ada komunitas nasional aglonema Indonesia. Jadi dari situ informasi itu didapatkan mas. So, panjenengan-panjenengan yang mau merawat ataupun budidaya aglonema itu ya usahakan aja beli yang tanian lokal. Karena kalau tanian lokal itu menurut saya itu jelas resikonya lebih rendah, sudah aman, sudah bisa adaptasi dengan lingkungan. Ada yang butuh media tanam, kami juga menyediakan dari BR Garden, menyediakan media tanam. Media tanam yang kami jual sama komposisinya, sama persentase kandungannya dengan media tanam yang kami pakai untuk kontes. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sedikit banyak ada manfaat yang bisa dipetik. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya di channel Jejak Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.